sini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian tentang tingkat pengangguran di Kampung Tenjolaya Pasir. Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja, ketidaksesuaian antara keterampilan dan kualifikasi angkatan kerja dengan kebutuhan pasar kerja, kurangnya informasi dan akses pasar kerja atau adanya pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi, persaingan global, atau ketidakstabilan politik dan keamanan. Pengangguran dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu, masyarakat, dan negara seperti penurunan pendapatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup, peningkatan kemiskinan, kriminalitas, dan konflik sosial, serta penurunan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing nasional. Salah satu kelompok yang rentan mengalami pengangguran adalah angkatan kerja di kampung. Kampung adalah suatu wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik tertentu, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Untuk saat ini, pengangguran di Kampung Tenjolaya Pasir sangatlah banyak, dikarenakan tidak adanya keahlian para warga dan masyarakat, juga efek dari tidak adanya pelatihan dari pemerintah maupun pihak swasta. Oleh karena itu, pengangguran semakin banyak. Juga tidak adanya SDM sumber daya manusia yang lemah. Mungkin memang ada saja kursus-kursus untuk mengurangi masalah pengangguran ini. Namun kursus yang ada ini diadakan oleh pihak swasta, bukan dibiayai. Dulu sekitar tahun 80-an ada sebuah pengumuman di desa yang berasal dari PKLI atau pekerja lapangan, yaitu yang pelatihannya bersifat gratis, dibiayai oleh pemerintah. Akan tetapi ketika sudah memasuki kisaran tahun 90-an, hal tersebut sudah langka, bahkan hampir tidak ada sampai sekarang. Yang tadi sudah dibilang, mungkin ada. Dan dari situlah tingkat pengangguran di desa semakin tinggi. Namun apabila masyarakat bisa mengikuti pelatihan dengan cara gratis dan dibiayai oleh pemerintah, seperti pelatihan di bidang elektro, di bidang pengasahan, di bidang jahit, maupun di bidang merias, pengantin mereka bisa membuka lahan kerja sendiri atau bisa menarik minat orang-orang untuk bekerja di perusahaan dia. Jika sudah umur 40 tahun atau lebih, sudah tidak bisa diterima untuk kerja di pabrik ataupun lain sebagainya. Dan itulah yang menyebabkan semakin tingginya angka pengangguran di kampung atau bahkan di Indonesia ini. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran yang terjadi di kampung. Akibat pemerintah kurang merespon adanya pengangguran di kampung atau di desa, terutama di desa yang terpencil atau pelosok. Bahkan di kampung yang dekat dengan kota saja masih banyak pengangguran. Pemerintah bukan sepenuhnya tidak menganggapi masalah pengangguran ini, akan tetapi ada batasan daerah-daerah tertentu. Daerah-daerah tertentu saja yang tersentuh tangan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran itu. Karena pemerintah mendata bahwa pengangguran yang ada hanya sampai di pendataan itu saja yang mereka tanggapi, atau contohnya seperti pemerintah hanya menanyakan bahwa beberapa masyarakat yang menganggur untuk didata, hanya batasan seperti itu saja yang dilakukan dan tidak ada kelanjutan atau pergerakan lainnya yang terus dilakukan oleh pemerintah. Poin peran pemerintah untuk bisa mengatasi pengangguran yaitu lebih adanya respon dan campur tangan pemerintah setempat untuk memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat dan tidak adanya pembatasan umur bagi siapa saja yang ingin bekerja. Oke, materi yang selanjutnya yaitu tentang apakah ada pelatihan keterampilan kerja yang pernah diadakan di kampung ini. Untuk pelatihan keterampilan kerja yang ada di kampung ini selama saya menjabat sebagai ketua RT dan saya tanyakan juga kepada kelurahan, memang tidak ada dan tidak pernah ada pelatihan di kampung ini. Tidak seperti dulu-dulu sebelum saya menjabat.
Kalau dulu memang ada dari dinas pelatihan ke kelurahan atau desa dengan cara mengumumkan atau memberitahu siapa saja warga yang mau atau yang membutuhkan pelatihan. Dari situ kemudian kepala desa dan kelurahan merespon kepada masing-masing RW atau RT untuk mencari siapapun terutama pemuda yang menganggur untuk pelatihan ketenagakerjaan atau pelatihan keahlian. Semenjak saat itu sudah tidak ada lagi pelatihan yang sifatnya dari pemerintah. Bagaimana keinginan masyarakat untuk mengikuti pelatihan pekerjaan apabila diadakan pelatihan pekerjaan gratis? Sebagian besar dari masyarakat ingin sekali diadakan pelatihan kerja apalagi secara gratis oleh pemerintah. Akan tetapi semakin kesini harapan tersebut sudah tidak ada lagi untuk diharapkan oleh warga kampung Tonjolaya. Karena semakin kesini dan sampai sekarang semakin tidak ada campur tangan pemerintah terkait pelatihan yang disediakan pemerintah tersebut. Mungkin saja ada yang tadi sudah dijelaskan, akan tetapi adanya batasan-batasan yang terdata dan yang akan dicampur tangani oleh pemerintah terkait mengatasi masalah pengangguran di kampung tersebut. Bagaimana kesesuaian kemampuan masyarakat yang dimiliki dengan kebutuhan lapangan pekerjaan? Masyarakat menyesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki saat ini seperti bertani, serabutan, kuli bangunan dikarenakan tidak memiliki SDM yang cukup dan keahlian yang khusus apapun akan mereka kerjakan sebisa mereka karena bagi mereka hanya itu pekerjaan tidak ribet dan tidak perlu banyak syarat yang sulit. Upah sebagai penentu dalam mencari pekerjaan. Kalau upah sesuai kemampuan masyarakat kita hanya bisa mengikuti. Kalau kita mau tawar-menawar masalah upah tapi kemampuan kita terbatas, ya kitanya harus bisa introspeksi diri. Seharusnya dan tanggapan masyarakat itu yang penting masuk kerja. Soal upah mengikuti pekerjaan dan kemampuan mereka yang terbatas. Dan jika yang menegosiasi tentang upah mungkin kemampuan bekerja, pengalaman khusus.